Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'd. Jamaah Masjid Agung ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyen nggih kita diciptakan oleh Allah ini 100 tahun yang lalu kita ini belum diciptakan oleh Allah. Jadi keberadaan kita ini 100 tahun lalu belum ada dan nanti 100 tahun lagi kita ini juga sudah tidak ada. Artinya apa? Begitu singkatnya kehidupan kita ini. Tetangga kita juga sama, anak-anak kita juga sama. 100 tahun lagi kita sudah akan berganti generasi. Ini kita perlu renungkan, kenapa Allah tidak menciptakan kita dalam waktu yang lama di dunia ini. Kalau kita rasakan betul betapa singkatnya kehidupan kita, makanya dalam Ramadan ini kita perlu merenungkan sekali lagi. Sekali lagi kita renungkan kenapa Allah ini menciptakan kita dalam waktu yang sangat singkat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jawabannya tentu adalah mudah sekali, bahwa Allah menciptakan di dunia ini sebentar dikarenakan kita memang tidak diciptakan untuk dunia ini. Allah ciptakan kita ini untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Akhirat kita sama, akhirat istri kita juga sama, akhirat anak-anak kita ini juga sama. Lantas kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini yang begitu singkat ini? Tidak lain Allah hanyalah akan menguji kita. Siapakah yang berhak untuk menuju surganya Allah? Dan siapa yang berhak untuk berangkat ke nerakanya Allah? Kalaulah seluruh dunia ini nanti sudah habis semua, mati berangkat ke akhirat, sebagian berangkat ke neraka, sebagian berangkat ke surga, baru selesailah kisah kehidupan manusia dan hamba-hamba yang ada di dunia ini. Sekarang yang perlu kita pikirkan, dengan sisa hidup kita yang tinggal beberapa saat ini, yang kita sama-sama tidak tahu dan mengetahui bagaimana kita supaya bisa lulus ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini diridhoi oleh Allah dalam kehidupan dunia kita dan diridhoi dalam kehidupan akhirat kita. Ini kalau kita ini tidak berhati-hati sekali dalam sisa hidup yang kita ini, Masya Allah. Bisa-bisa kelihatannya kita ini hidup sama, duduk sama, tapi teman kita ke surga, kita justru berangkat ke neraka. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sore ini
bagaimana kita ini bisa untuk saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati, supaya apa? Ujian ini sama-sama bisa kita selesaikan. Janganlah kita bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kedudukan yang dulu kita kejar, jabatan yang dulu kita kejar, setelah kita dapatkan akhirnya juga kita tinggalkan. Harta benda yang kita selalu kejar setiap hari, kita kerjakan, akhirnya juga kita tinggalkan. Anak yang kita sayangi, istri yang kita sayangi, juga akan kita tinggalkan. Inilah kehidupan dunia kalau kita ini mau memikirkan lebih jauh. Jangan-jangan kita ini termasuk orang juga bahasanya yang enggan hidup di dunia juga enggan hidup di akhirat. Artinya apa? Yang jelas-jelas kehidupan dunia mau ditinggal dia kerjakan, kan menjadi sia-sia lagi. Kehidupan akhirat yang jelas dan pasti justru kita ini tidak berusaha untuk menggapainya. Bagaimana Allah ini meridhoi kita dalam kehidupan kita ini yang perlu kita pikirkan sehari-hari. Kita buat suasana hati kita, suasana fikir kita ini selalu dalam upaya mencari keridhoannya Allah. Artinya apa? Dunia ini karena milik Allah. Kita mengejar dunia ini melupakan Allah. Akhirnya dunia kita dapatkan, kedudukan kita dapatkan, malah bukan kebahagiaan tetapi justru kepusingan-kepusingan yang hadir pada kita. Tetapi kalau kita ini dalam mencapai ridhonya Allah, ketika dunia ini kita dapatkan, kita ini ada kebahagiaan di dalamnya. Begitu juga kehidupan di akhirat. Makanya jamaah sekalian yang perlu sekali lagi kita cermati, kalau sudah kita nyatakan bahwa dunia ini tadi adalah ujian bagi kita perlu melihat Allah ini menciptakan makhluk yang namanya syaitan. Syaitan ini selain nafsu kita selalu menggoda kita supaya kita ini gagal dalam kehidupan kita. Setan pertama kali akan mengganggu kita dalam masalah iman kita. Bagaimana seseorang ini supaya tidak beriman? Itu godaan yang pertama. Kalaulah orang sudah tidak beriman, maka dia akan gagal dalam kehidupannya. Karena iman ini adalah kunci pokok kita untuk kembali selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati dan kita ikrarkan dalam lisan. Bagaimana kita iman kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan memberi keimanan pada kita. Bagaimana kita yakin pada Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Ini masalah iman. Kita dibuat tidak yakin. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya. Iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang diberikan Allah, baik itu takdir yang baik dan yang buruk. Ini, jadi godaan pertama kali untuk gagal dalam hidup kita, setan menggoda kita dalam keimanan yang kita. Dan itu terus menerus, mulai kita bangun tidur ya,
dalam beribadah pun dia selalu mengganggu. Godaan kedua yang datang dari setan adalah kalau orang ini wis beriman yakin, piye menungso ben aja beribadah, piye manusia ben ora sah salat, piye manusia ben ora sah gelem sedekah, piye manusia ben gak gelem zakat, terus digoda zakat to ning ya aja penuhi nisabe. Sedekah ning ya aja akeh-akeh, engko duitmu ki entek eman-emanen, lehmu kerja wis rekoso. Nyapa mbok wis sedekah. Ini tipuan setan. Coba kita rasakan dalam diri kita. Dikala kita ada ujian saat sekarang ini, suatu contoh bareng-bareng urunan takjil, kerja setahun, dijukuk nggo takjil pada pahalanya gede banget. Ketika kita ini memberikan sedekah pada seseorang pada bulan Ramadan, maka Allah akan lipatkan berkali-kali, beratus-ratus, berpuluh-puluh pahala datang pada kita. Tapi masalah iman tadi digoda oleh setan posisi ini. Wes awake dhewe ngene iki ae wong ade ya kulino sedekah, ora usah akeh-akeh. Sing penting sedekah. Padahal jelas ini nanti akan mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Engko nek ora oleh ning donyane awake dhewe ya muga-muga oleh ning anake. Ngoten lho. Jadi wong muslim ki aja gampang putus asa, aja gampang resah, aja gampang ilang yakine karo Gusti Allah. Dengan janjinya Allah ki aja nek dijanjani menungso sok ben ngene percayane setengah mati. Tapi kalau Allah menjanjikan pahala, menjanjikan surga, menjanjikan melipat gandakan rezeki ini kita ini kurang yakin gitu. Pada setiap hari, setiap saat kita ini banyak sudah katakan mendengarkan tausiah, ya, mendengarkan segala sesuatunya. Satu amal kefahaman seseorang, jika dia mendengar, kemudian dia ini mengamalkan, berarti orang ini ada kefahaman. Tetapi apabila dia mendengar, dia tidak berasa merasakan, dia kurang memahami apa yang disampaikan. Jadi sekali lagi kita ini harus berhati-hati betul. Kalau setan tadi sudah mengganggu, yang pertama adalah masalah iman kita, yang kemudian masalah ibadah kita ini diganggu. Piye wong iki ben ibadahe ngono enek riyake, enek pamere karo wong. Aku ning masjid ben diarani wong khusuk, diarani wong beriman, diarani iki. Nggodha terus tanpa kita sadari. Entek amale iki, entek bener posisi ini. Nah, setelah tadi ibadah, lho kok si fulan kae sik ibadah, isik gelem sedekah, isik gelem zakat, isik gelem apa-apa neh, gak kurang akal setan. Ganggu meneh. Piye diganggu ibadah ben ora istiqomah. Ora istiqomah. Salat ya saelingi, sedekah ya saelingi, zakat ya saelingi, apa-apa saelingi dhewe. Ini godaan-godaan setan yang ada dalam diri kita. Termasuk saya sendiri, Pak. Jadi tadi masalah iman digoda, ibadah digoda, saya digoda masalah istiqomah. Si fulan berhasil istiqomah, kabeh istiqomah, setan judek nahi. Iki piye carane istiqomah ya ora keganggu, ibadah ora keganggu, imane ora keganggu. Gawe cara apa meneh ya posisi ini. Setan terus berpikir dengan caranya, dia sudah hidup ribuan tahun itu jauh dengan kita yang hidup tidak ada 100 tahun itu uteknya kalah pinter awake dhewe posisi ini. Setan sudah tahu surga karena dulu dia hidup di surga, dengan para malaikat, dengan para nabi, jadi dia lebih tahu.
Pun saiki bar diganggu masalah istiqomah kuwi mau diganggu meneh. Piye ben kuwi wong ibadah ngono ora manut tuntunane Kanjeng Nabi. Ben ibadah, ben istiqomah sak karepe dhewe, ngoten. Kita ya ning masjid, kita ya ning sedekah, kita apa-apa, ning kuwi ibadahe sak karepe dhewe. Ah, ampun bubrah mrih ta amalane. Inilah setan, jadi berupaya dia bersaf-saf. Sementara kita ini tidak berusaha membentengi diri kita dengan amalan-amalan yang supaya Allah melindungi kita dari gangguan-gangguan setannya. Pun, cara diganggu neh, kae kok tak ganggu ngene-ngene neh piye. Wong kuwi ganggunen. Ben wong kuwi gak gelem dakwah. Ben wong kuwi gak gelem ajak-ajak wong ning dalan kebaikan. Rusakan terus, dirusak terus. Soalnya nek si fulan kengko apik turut masjid ngejak sedekah terus kanca-kanca nih, wong-wong iki mlebu surga kabeh. Gagal awake diupayani, gagal. Piye wong-wong kae bar gelem ajak-ajak. Aku salat dhewe si penting aku mlebu surga terserah kowe dan sebagainya. Tidak begitu. Seandainya Kanjeng Nabi ini tidak diperintahkan katakan untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada kita, maka semua orang ini saya yakin dan pasti berangkat ke neraka semua. Karena tidak ada yang beribadah. Dakwah ini perintah posisinya. Apakah kita ini iso mlebu surga, terus gak ngomongnya anak kita tega anak kita berangkat ke neraka. Apa tega istri kita berangkat ke neraka? Makanya jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah. Tadi sudah beberapa poin setan mengganggu dan setan akan terus berusaha. Kalau dia sudah tidak mau berdakwah dan lain sebagainya, tak ganggu. Wong iki ben ora tertib ngono piye. Sik diganggu neh ketertibannya dia dalam beribadah, ketertibannya dalam bermuamalah, digawe ora tertib. Wis pokoknya uangnya tetap dikacau terus posisi dalam keadaan apapun oleh setan ini. Neng kadangkala karena nafsu kita ini tidak bisa mengingkari apa yang dilakukan setan, kita ini mengikuti saja apa yang menjadikan godaannya. Wis pada puncaknya nek wong ibadah, wong gelem ngene-ngene kuwi mau Gusti Allah neh, setan ya tetap berusaha lagi. Piye wong-wong ki mau kabeh sing dilakoni iki ora ikhlas. Padahal inti utama semua peribadahan adalah keikhlasan. Budal ning masjid ya ora ikhlas, ngaji ya ora ikhlas, sedekah ya ora ikhlas. Makmum imame suwi ya ora ikhlas, ya. Makmum kecepatan ya ora ikhlas. Godaan ini. Jadi kira udah godaan. Ora bagian buka yora ikhlas gitu. Bagian setitik yora ikhlas. Ini godaan posisi ini. Maka kita ini banyak beristighfar pada Allah ya. Kita ini merasa sudah lebih baik daripada yang lain, tapi godaan-godaan ternyata masih muncul. Dan pada puncaknya setan ini akan tetap mengganggu kita ya. Bagi orang-orang yang khusus, para alim, para ulama dan semuanya, ini masalah istikhlasnya. Uang wis beramal soleh, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan segala sesuatunya, ning digawe wong mau tidak bisa ikhlas. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan sore ini, setelah kita sedikit mengkaji bahwa kehidupan ini begitu singkatnya dan godaan begitu banyaknya. Saiki piye carane dari godaan-godaan ku mau ade iso slamet. Slamet dunyane ya slamet akhirat. Setiap hari, setiap sholat kita ini selalu membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada suatu ayat yang benar-benar harus kita resapi. Kita selalu menuntun pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kula niki itu jalan
sing lurus. Selalu kita baca, minta petunjuk pada Allah untuk selalu menjaga ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah salah satu cara untuk membentengi kita dari ujian-ujian yang Allah ini berikan. Semoga Allah ini meloloskan ujian kita dan memberangkatkan kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari saya cukup sekian dan sebentar lagi sudah memasuki buka puasa bersama. Nyuwun pangapunten segala kelepatan, bilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.